Amin. Shalom. Puji Tuhan. Oh ya. Sebelumnya saya berterima kasih kembali kepada penggembala di sini Pak Paulus yang telah memberikan kesempatan saya untuk membawa firman Tuhan. Hari ini beliau izin katanya tidak bisa menemani saya karena beliau melayani di Bekasi. Saya katakan tidak apa-apa karena saya merasa sudah cukup kenal dengan jemaat di sini, jadi bagi saya fine-fine saja buat saya. Marilah kita akan buka kitab kita. Hari ini judul daripada firman Tuhan, God love a cheerful giver. Artinya Tuhan Allah kita mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita ambil dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab aku Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Firman Tuhan menegaskan orang yang memberi dengan sukacita tidak akan kekurangan. Tetapi orang yang pelit, orang yang suka menahan pemberian akan mengalami kekurangan. Memang kita orang Kristen harus belajar dalam memanage hidup, memanage keuangan kita. Di saat kita belajar untuk mengumpul, mengakumulasi kekayaan kita, fokusnya hanya seperti itu, pastilah kita rasanya akan berjerih lelah, bekerja keras tetapi hasilnya tidak seberapa. Tapi hari ini kita mau belajar mengubah cara kita memanage keuangan kita, belajar untuk merubah paradigma kita dalam hal memanage keuangan kehidupan kita adalah bukan mengumpulkan. Tetapi kita harus belajar untuk memberi. Di dalam kitab mengatakan dengan jelas, Lukas 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi. The more you give, the more God will bless you. Memang satu paradok bahwa setiap orang memberi, harusnya kenyataannya harus kekurangan. Harus makin kurang dari apa yang dia terima. Tapi Alkitab ajarkan bahwa orang yang memberi, the more you give, the more God will bless you. Semakin kita memberi, semakin belajar kita untuk memberi, semakin kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Itulah orang Kristen punya kelebihan. Karena memang Tuhan katakan bahwa jelas sekali bahwa orang yang memberi akan diberi, orang yang suka menahan pemberian, pelit, malah hidupnya akan kekurangan. Coba kita baca di dalam kitab Amsal 11 ayat yang ke-24 dengan jelas katakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Coba kita katakan sini kata menyebar. Kata menyebar ini pelajaran yang pertama yang akan kita pelajari, menyebar adalah gives willingly. Orang memberi dengan sukarela, memberi dengan sukacita, atau sincere giving. Artinya memberi, membagi-bagikan bantuan dengan sukarela dan ikhlas, bukannya kekurangan, malah akan bertambah. Dikatakan hartanya akan bertambah kaya. Bukannya kalau kita belajar dulu, setahu saya sebelum saya menjadi Kristen, kita harus belajar menabung. Semakin banyak kita menabung, menyimpan, menghemat, semakin banyak kita akan menerima. Semakin banyak yang kita punya.
Bahkan firman Tuhan katakan, orang yang menabung, yang menahan, yang tidak sedikit pun membagi-bagikan, maka dia akan mengalami kekurangan. Pada waktu saya belajar firman ini, karena saya latar belakangnya memang bukan sejak lahir sudah menjadi orang Kristen, kadang-kadang ini merupakan satu paradok bagi saya, tantangan. Mana mungkin orang menyebarkan harta, membagi-bagikan harta, dia semakin kaya, semakin tambah. Bukannya kita menghemat pangkal kaya, bukannya kita menyimpan, tidak bagi-bagi orang, kita semakin tetap lebih banyak. Tetapi firman Tuhan ajarkan kepada kita di dalam kitab Amsal, menyebar itu artinya memang kita membagi-bagikan bantuan kepada orang dengan tulus ikhlas, dengan sukarela, sukacita. Karena God lover, a cheerful giver. Orang-orang yang memberi dengan sukarela, Allah mengasihi orang seperti ini. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya harus berlomba-lomba bukan untuk menerima. Mana lebih bahagia, menerima atau memberi? Banyak orang secara nature itu menerima jauh lebih senang. Loh kok memberi lebih senang? Menerima lebih senang. Tapi di firman Tuhan katakan, jelas di Lukas 6 ayat 38, orang yang memberi itu jauh lebih berbahagia dari orang yang menerima. Karena orang yang memberi itu akan menerima lebih banyak. Loh, kok kebalikannya ya? Orang memberi, dia akan menerima lebih banyak. The more you give, the more God will bless you. The more God will bless you, arti Tuhan akan tambah-tambahkan. Tuhan akan berkati kita. Bukan hanya materi, dalam segala hal Tuhan akan berkati kita. Nah, kata bertambah kaya juga perlu kita pelajari. Bukan dalam bahasa Inggrisnya more rich. Bertambah kaya kalau kita terjemahkan seperti lagu itu pasti more rich. Tetapi bukan. Tetapi grow even more. Grow even more. Bertambah atau bertumbuh lebih. Sesuai dengan ekonominya Tuhan. The more you give, the more you get. The more you give, the more God will bless you. Jadi hukum bertambah di sini itu bukan bertambah kaya dalam perspektif atau dalam penalaran kita sebagai manusia. Kalau gitu gua beri aja, gua pasti akan tambah kaya. Tidak menutup kemungkinan kalau kita sudah punya habit suka membantu, memberi, memang umumnya orang itu akan jauh lebih kaya daripada kita. Karena orang yang memberi, pastilah dia akan lebih. Tetapi tidak semua orang memberi adalah orang kaya. Kalau di dalam Alkitab kita pelajaran, seorang janda yang miskin memberi kepunyaannya kepada Tuhan. Sedangkan orang kaya memberi jauh lebih banyak. Tapi di hadapan Tuhan, soal memberi itu bukan soal kadar besar banyaknya. Tapi Tuhan ukur adalah hatinya. Keikhlasannya. Makanya kalau ditanyakan siapa yang memberi lebih banyak, janda di Sarfat memberi hanya sepeser. Tapi orang kaya memberi, wow. Tapi siapa di hadapan Tuhan memberi lebih? Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan dengan jelas bahwa janda yang miskin, janda yang punya pas-pasan belajar untuk memberi dengan penuh keikhlasan, penuh kerelaan, dia jauh lebih dihargai Tuhan. Jauh diterima oleh Tuhan. Jadi jangan kita belajar untuk memberi di saat kita tunggu sampai kita berlebihan. Hari ini belajarlah untuk memberi. Janda di Sarfat, satu pelajaran yang sangat baik bagi kita umat Kristen. Janda di Sarfat hanya mempunyai sedikit tepung di tempayan. Sedikit minyak di buli. Tetapi Nabi Elia dikirim Tuhan untuk bertemu kepada janda di sana untuk mengisi kelaparannya, untuk memenuhi kedahagaannya. Oleh karena itu dia datang kepada janda di Sarfat.
yang hanya the last one yang dia punya. Pada waktu Nabi Elia katakan, buatlah bagiku roti, janda di Sarfat ini sungguh luar biasa responnya. Padaku tidak banyak, kecuali segenggam tepung di tempayan dan sedikit minyak di buli. Hari ini kamu meminta aku untuk membuat roti memberikan kamu makan. Sebenarnya aku hari ini ingin kira-kira sebentar aku mau mencari ranting-ranting. Setelah pulang aku akan membuat roti bagiku dan bagi anakku. Setelah aku makan, besok aku nggak punya lagi dan mungkin aku akan mati. Tapi satu tantangan yang Tuhan atau Nabi Elia berikan kepada janda di Sarfat itu untuk memberi, menyediakan makanan yang the last one yang harusnya milik dia dan anaknya. Alkitab menceritakan apakah janda di Sarfat itu enak aja loh. Gua aja kekurangan. Kita makan aja nggak cukup. Lu datang ke sini minta, bukannya bawa tapi minta. Apakah janda di Sarfat ngomong begitu? Oh, gua hanya punya sedikit. Enggak. Di dalam Alkitab jadi janda di Sarfat not say the only I have, the only no. Except kecuali. Berapa banyak kita ngomong, nggak banyak sih duit, hanya sedikit. Gaji lu berapa? Cuma 65 juta, hanya UMR. Selalu ngomong hanya. Kata hanya mencerminkan orang ini tidak bersyukur dengan apa yang ada. Kalau selalu ditanya itu, kabar gaji cukup? Lumayan lah. Ya, nggak banyak, tapi cukup. Tapi dengan apa yang Tuhan beri, cukup bagiku. Karena apa yang Tuhan ajarkan dia, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ini di sini kita belajar untuk mengatur keuangan kita dengan sistem manajemen Tuhan. Belajar untuk giver. Belajar untuk menjadi giver. Jangan di saat kamu kaya. Giver even mungkin you have less. Seperti janda di Sarfat memberi. Kita lihat apa? Begitu janda di Sarfat berbuat sesuatu apa yang diminta oleh Nabi Elia sebagai abdi Allah, janda di Sarfat diberkati Tuhan. Janda di Sarfat diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Tepung di tempayan tak pernah habis, minyak di buli nggak pernah habis. Beri dong kemuliaan buat Tuhan. Tuhan gak menjanjikan akan membuat kita menjadi kaya. Tapi yang jelas Tuhan menjanjikan kita, dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Mungkin yang dicari orang-orang dunia adalah mengumpul harta benda sebanyak-banyaknya. Itu yang dipikirkan. Tapi kita hari ini berpikir, cari dulu kerajaan Allah. Dan segala sesuatu yang dicari oleh orang dunia, itu yang akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Apa itu? Masalah kebutuhan sehari-hari, makan, pakaian, dan ya, semua tempat tinggal, Tuhan akan sediakan. Kadarnya tentu sesuai dengan kadar kita. Tidak kita banding-bandingkan dengan orang. Jangan banding-banding katanya. Dalam hidup ini jangan pernah kita membandingkan keadaan kita kepada orang lain. Kalau gue seperti dia baru gue belum memberi. Kalau gue udah punya gitu baru gue mau memberi ke gereja. Enggak. Start sekali ini kamu mendengar firman Tuhan, janda di Sarfat dengan segala kekurangannya, dia mau memberi. Tapi apakah dia mati kelaparan setelah itu? No. Yang tadinya dia berkin, dia akan habis. Tetapi suatu ujian yang Tuhan berikan melalui abdi Allah, janda di Sarfat diberkati Tuhan hidupnya. Hari ini mungkin di rumah punya nggak banyak. Mungkin kita banyak di rumah, mungkin beras nggak terlalu banyak di rumah, segala makanan pokok tidak terlalu. Tapi jangan pernah bersedih, jangan pernah khawatir, karena burung di udara Tuhan pelihara. Santai saja, tetapi syukuri apa yang ada, syukuri dengan apa yang ada, belajar untuk memberi. The more you give, the more God will bless you. Ini suatu hukum ekonomi yang Allah berikan kepada kita. Kamu akan bertambah banyak, akan bertambah kaya. Grow even more.
bertumbuh, berkembang, dikit demi dikit, ya, menjadi bukit kata orang. Makanya saya belajar benar juga ya. Begitu saya mengolah keuangan saya belajar hidup untuk mematuhi firman Tuhan. Dulu mungkin 10 tahun yang lalu saya masuk gereja kecil di dekat Kuitang sana, kemudian pindah lagi ke Cikini, pindah-pindah. Gereja kami berpindah-pindah. Gereja tidak besar, kecil, tetapi itulah yang mampu gereja berikan, atau mungkin itulah yang mampu jemaat berikan kepada Tuhan. Yang lebih menyedihkan, setiap banjir, setiap musim hujan, waduh, gereja rumah Tuhan tidak layak untuk dihuni. Karena kita sambil berdoa, tikus berkeliweran dari kaki-kaki kita. Bau nggak enak. Waktu itu, sepertinya Roh Kudus berbicara. Lihat rumah Tuhan, bocor kebocoran, bawahnya lantai basah, banjir. Sementara rumah saya jauh lebih baik, jauh lebih bagus. Dan kalau perlu rubah lagi, renovasi lagi lebih bagus. Sementara rumah Tuhan bocor, banjir, bau. Dan kita datang gereja, kita merasa, Tuhan kok gereja begini sih? Kok Tuhan gak berkati sih? Sementara di sisi lain kita diberkati, tapi kita gak peduli rumah Tuhan. Di saat itu saya tertegur sekali. Saya tertegur. Makanya pada waktu saya pensiun saya dapat uang. Saya pernah cerita barangkali sih. Saya ambil pensiun pada suatu hari, istri sakit karena very ill. Jadi saya minta early retirement, arti early pension. Untuk get something more gitu loh. Sambil menjaga istri untuk mendampingi dia selama masa sakit. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya dapat uang itu untuk bangun gereja, nggak ada. Saya dapat uang itu, saya bilang istri, you mau beli apa ini uang? Banyak duitnya. Mau beli mobil yang bagus atau mau beli apa yang bagus yang menurut kamu? Sedikit pun tak terpikirkan bagi saya untuk membangun rumah Tuhan. Yang di saat itu masih ngontrak, habis bulan, habis. Kadang-kadang kalau udah habis, bingung nih. Kontrak udah habis, mau ngomong sama jemaat malu. Nggak ngomong rasanya duit gua nombok terus. Misalnya gitu. Tapi itu suatu pergumulan yang sangat luar biasa. Karena saya belum memahami ini. Tapi istri dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mamanya Sylvie dipakai Tuhan. Jangan. Gua nggak mau apa-apa, jangan macam-macam. Jadi buat apa? Kita cari tempat untuk bangun gereja. Wah, terus bangun tempat untuk lu kerja juga. Karena lu udah pensiun. Mulai kami muter-muter nyari duit nggak seberapa uang pensiun. Mau beli tanah di Jakarta untuk bangun gereja. Emangnya gampang? Puter-puter, karena punya iman pasti dapat nih, puter 1 bulan puter. Akhirnya dapatlah jalan Gunung Sari 4. Ada rumah, wih ini gereja apa? Rumah kosong nih gede juga, depannya GKI. Yang sebelahnya sana itu Saint John, banyak sekali gereja. Saya bilang ini cocok untuk gereja. Akhirnya iseng lah, ada tulis di situ, mau dijual. Kita call, mau dijual ya itu rumah. Oh Pak, iya betul, tapi sayang Pak, rumah itu sudah laku dibeli oleh pengusaha. Oh begitu, bagus ya sayang. Bapak minat ya? Iya tadinya, tapi sayang Pak, maaf ya. Tapi boleh nggak titip nomor telepon saya, siapa tahu. Saya bilang siapa tahu. Kalau orang itu nggak jadi beli, call saya. Ya Pak, tapi kayaknya nggak mungkin Pak, udah di DP. Oh ya udah nggak apa-apa, tapi simpen aja. Kami cari lagi keliling sampai sini pun kita keliling-keliling. Saya pernah lihat di sini, oh ada gereja Pak Paulus, ada keliling-keliling nggak dapat. 1 bulan kemudian di call sama Pak Yopi. Yopi itu orang Ambon. Pak Yopi bilang, Pak Joni masih ingat nggak sama saya? Pak Yopi, oh ya, itu yang dulu Bapak titip telepon, yang rumah yang
mau jual di depannya GKI itu gereja. Itu Bapak mau beli nggak? Kok mau beli? Katanya udah laku. Dia batal Pak. Kok batal? Ya pokoknya cerita deh. Bapak bisa ketemu nggak di Golden? Nah di Golden tuh ada. Ini cerita ya kesaksian mengenai manajemen ini. Akhirnya singkat cerita dibilang Pak, Bapak ambil deh rumah ini. Kenapa? Karena orang yang pengusaha itu setelah dilihat belakangnya kecil, depannya gede. Ini nggak bagus. Kalau orang Chinese itu pengennya depannya kecil, belakangnya gede. Maksudnya apa? Karena kayak botol, masuk nggak keluar. Oh begitu. Dia maunya kecil di depan, gede di belakang. Malah ini gede di depan, kecil di belakang. Nah, saya bilang kok tepat ya, gua mau carinya gede di depan, kecil di belakang. Yuk nggak mau, gua mau. Hukum Tuhan itu, itunya masuk sedikit, keluar banyak. Kalau hukumnya dunia, masuk di banyak, keluar dikit, karena botol. Itu Chinese bukan gitu kan, Hong Shui-nya gede tuh. Coba tanya encek-encek. Hong Shui-nya kalau rumahnya depannya kecil, gede belakang, pasti dibeli. Gendut belakang. Jadi masuk nggak keluar. Lu nggak masuk nggak keluar, lu tiap hari di belakang perut lu, aduh saya bilang nggak enak. Kalau masuk terus nggak keluar itu perut nggak sehat sebetulnya. Rumah itu nggak sehat. Makanya saya bilang, saya beli Pak. Tapi Pak, harganya kan sekian-sekian, 1,1 M Pak. Nah, 1,1 M saya budgetnya hanya di bawah 1 M Pak. Nggak cukup. Paling 800, 900 saya berani beli. Oh nggak bisa Pak. Ya kalau nggak bisa nggak apa-apa. Emang Bapak buat apa? Saya bilang, saya bikin untuk rumah doa. Sama ibu-ibu janda-janda yang ada tempat rumah doa. Kami runding keluarga dulu deh Pak, ya nggak apa-apa runding aja. Tapi target saya di bawah 1 lah. Ya 800, 900 saya beri pertimbangan. Akhirnya Pak, seminggu kemudian di call. Pak ketemu lagi deh sama saudara-saudara saya. Tambah sedikit deh, nggak bisa tambah lagi. Nggak 800, nggak bisa, 850, 900 Pak. Boleh nggak? Terima. Karena saya dapatnya uang lumayan. Akhirnya singkat cerita, saya dapat rumah itu, bangun gereja sampai hari ini. Beri kemuliaan Tuhan. Gede di depan, kecil di belakang. Tapi sejak buka gereja itu, gereja nggak pernah kekurangan uang. Ekonominya tambah terus. Deposito uang gereja tambah terus. Padahal yang penghuni itu juga. Janda-janda juga. Yang nggak kerja tapi gue bingung dapat duitnya dari mana, ada aja. Tetapi gembalanya memberi lebih dulu. Memberi lebih dulu. The more you give, the more God will bless you. Begitu saya pensiun, saya udah buka itu. Setelah itu, wah saya melayani Tuhan. Apakah saya kekurangan? Enggak, dipanggil lagi untuk kerja. Tambah lagi. Jadi, wah luar biasa sekali. Betul kata Tuhan, the more you give, the more God will bless you. The more you give, the more you will get it. Jadi saya pikir, saya nggak mikirkan itu. Jadi hari ini jangan kita memberi, kita mengharapkan pembalasan daripada Tuhan. Benar? Orang yang ikhlas memberi nggak ngarep balik. Tapi Tuhan nggak pernah berhutang dengan manusia. Amin. Beri dong kemuliaan buat Tuhan. The more you give. Makanya dikatakan bertambah. The grow even more. Grow even more. Jadi bertumbuh, berkembang lebih. Terus menaikkan, naik dan tidak pernah turun. Betul, Tuhan akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Pak Paulus selalu kalau tutup doa berkat. Ya, di sini. Tuhan akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Kita akan naik dan tidak pernah turun. Terus naik. Hukum Tuhan nggak mau bikin kita, dia ingin kita lebih. Bahkan dia ingin kita lebih dari pemenang. Ya, lebih dari pemenang. What you mean? Kita tidak akan pernah kalah dalam hidup ini. Hal kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, damai sejahtera daripada sorgawi. Selalu melekat dalam kehidupan kita. Tuhan beri. Gak ada satupun yang dapat mengambilnya daripada. Even penderitaan, sakit, penyakit, kesulitan, keuangan. Tidaklah dapat mengambil damai sejahtera, kebahagiaan kamu. Tetapi kadang-kadang kita bahagia kalau punya duit. Kita sukacita kalau kita makmur hidupnya. Padahal kata Tuhan, hidup ini bukan soal makan dan minum. Hidup ini bukan soal pakai materi dunia, harta. Tapi soal damai sejahtera dari Tuhan.
Dan di damai sejahtera Tuhan itu tidak tergantung kepada siapa. Dia kaya, miskin, jabatan tinggi, orang rendah. Nggak ada. Mau miskin, mau kaya, mau bodoh, mau pinter, mau miskin, mau kaya. Damai sejahtera Tuhan adalah milik kita semua. Amin. Tergantung kita. You are happy or not happy, it depend on. You nikah sama itu. Saya konseling pernikahan kepada jemaat. Saya bilang, lu nikah tujuannya apa? Tujuannya ingin bahagia, Pak. You yakin lu bisa bahagia dengan dia? Ya, Pak, karena dia cantik. You yakin dia bahagia? Iya, karena dia ganteng. Gua bilang, begitu you udah nikah, sekarang istrimu cantik. Bertambah umur, bertambah dengan usia dan waktu. Mungkin dia udah mulai gembrot. Mulai ini. Lu masih sayang dia. Bukannya lu lirik-lirik yang ke sana. Tawa dia. Bahagia nggak bahagia itu tidak tergantung kepada istrimu. Kebahagiaan nggak bahagia, wah saya akan bahagia dengan suami saya karena dia baik, dia kaya, dia perhatian. No. Kebahagiaan tidak bisa diberikan oleh orang yang pasangan hidupmu sekalipun. Tidak tergantung sepenuhnya maksud saya. Mungkin membantu iya. Istri yang baik, yang tidak nuntut, yang enggak mulutnya enggak gini pepet. Suami kata ini istri saya membuat rumah menjadi suasana damai, membawa kebahagiaan bagi keluarga. Iya bisa. Tetapi tidak serta-merta kebahagiaan tergantung kepada istri. Tidak semerta-merta suami yang baik, kasih uang semua, apa gaji dikasih saya bahagia kok. Tidak tergantung juga. Amin. Kebahagiaan itu depend on you. Tergantung kepada dirimu. On yourself, dirimu sendiri. You bahagia nggak bahagia tuh karena kamu sendiri. Kenapa? Kebahagiaan itu pemberian Tuhan, hubungan relasi, relationship kita dengan Tuhan. Hari ini saya bahagia nggak? Orang bilang, John, rasanya lu nggak bahagia, istri nggak ada lagi. Enggak, saya bahagia. Karena kebahagiaan bagi saya itu terminologinya beda dengan kebahagiaan orang dunia. Saya sekarang bahagia. Karena bagaimana saya menyesuaikan keadaan hidup ini supaya tetap bahagia, damai tetap ada, tidak tergantung kepada keadaan. Istri 11 tahun udah dipanggil pun nggak jadi masalah, walaupun pada waktu itu sedih. Tapi tidak berlarut-larut untuk sedih. Mikir kapan enggak. Karena ada tugas yang harus kita lakukan, jemaat banyak, pekerjaan banyak, anak banyak, cucu banyak misalnya. Itulah yang jadi perhatian kita untuk memberi. Apa yang kita beri? Nasihat, bantuan, segala sesuatu kita beri. The more you give, the more you will get blessed from God. Jadi itu hukum dan saya sudah praktekkan. Maka hari ini saya share bagi jemaat dan selalu saya share juga dengan jemaat saya. Belajar untuk memberi. Bukan kasih Pak Gembala, enggak. Pak Gembala sama-sama memberi. Untuk apa? Untuk Tuhan. Untuk bendara Tuhan. Supaya pelayanan kita makin melebar. Semoga kita bisa membantu orang yang membutuhkan. Karena menyebarkan harta itu artinya charity. Artinya bounty. Artinya itu menyebarkan, membagi-bagikan. Sincere giving. Untuk orang yang membutuhkan. Makanya tempat saya tuh pokoknya ya orang susah mau bantu. Pak ini nggak ada rumah ini pulang kontrak. Kirim duit bantu. Itu orang raya untuk dibantu. Bapak itu sudah nggak ada keluarga. Kasih. Tapi yang kerja anak muda Pak pinjam duit nggak kerja loh. Kalau kerja nggak makan loh. Tapi kalau janda-janda itu harus kita tolong. Ya. Opa-opa yang nggak ada anak lagi, dia nggak ada duit, bantu. Tapi anak yang masih sehat, Pak minta bantu dong, gua nggak kerja, nggak makan kalau nggak kerja. Banyak kerjaan, oke? Pelajaran yang ini kita harus belajar, menyebar, membagi, memberi, oke? Berikutnya, dikatakan dalam firman Tuhan, bahasa, saya senang sekali kalau baca istilah bahasa Inggris itu ya. One person gives willingly will be blessed with contentment and abundant.
Berarti orang yang betul-betul itu memberi dengan sukacita, sukarela, dia akan diberkati. Waduh, diberkati dengan banyak hal. Dengan berkat-berkat kelimpahan yang kadang-kadang kita nggak tahu. Makanya firman Tuhan selalu, Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan segala sesuatunya akan ditambah. Apa yang akan ditambah? Bukan hanya materi, damai sejahtera kita, sukacita kita, kebahagiaan kita, akan dicapai. Satu Tawari dikatakan, 29 ayat 17, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan mengajarkan pada umatnya. Tuhan itu adalah penguji hati. Dia tahu hati kita mau nggak berusaha belajar, berlomba-lomba untuk memberi dengan sukacita dan tulus. Dan kita kalau belajar berlomba itu, yuk pikir Tuhan mau uang kita, Tuhan miskin. Enggak. Itu memang hukumnya Tuhan. Karena Tuhan hadir di dunia ini pun, karakternya Tuhan itu giver. Karakter Tuhan tuh nggak pernah menerima. Dia memberikan yang terbaik, bahkan yang termahal. Apanya? Nyawanya kepada kita. Untuk apa? Untuk menebus kita, untuk membeli kita. Sehingga hidup kita bukan kita, milik kita lah. Hidup ini bukan milikmu lagi. Makanya beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu saya katakan hidup ini bukan milik kita. Nggak ada milik kita. Semuanya milik Tuhan. Makanya kata Rasul Paulus, hidup ini bukan aku lagi. Tapi Yesus ada yang di dalam hatiku. Ya kan? Bagiku hidup ini adalah, ya, nggak ada apa-apanya sebetulnya. Tidak ada hal yang perlu kubanggakan, kumegahkan. Bagiku mati adalah keuntungan. Betul? Segala sesuatu yang ada bagi orang dunia, bagiku adalah sampah. Yang dulu mungkin bagiku iya. Tapi sekarang sampah itu semua. Maksudnya ya tidak menjadi fokus, sampah itu nggak jadi fokus. Tetapi melayani Tuhan. Makanya bagiku kalau mati aja untung. Makanya saya bilang Paulus ini kok berani, kenapa ya? Saya coba menyelamai Paulus, gue nggak bisa mati kok beruntung. Hidup 1000 tahun baru untung. Diberkati, dengan keluarga yang sehat, anak-anak yang cantik, istri yang cantik. Itu baru. Tapi nyatanya Tuhan memberikan pelajaran. Lesson pertama, lesson kedua, lesson ketiga. Terus saya belajar. Sekarang memahami sampai ke poin no return. Sehari ini kalau saya dipanggil Tuhan lebih early, habis ini lagi khotbah, tak dipanggil Tuhan, saya bilang puji syukur. Karena saya minta sama Tuhan, Tuhan kalau saya dipanggil Tuhan, janganlah dalam keadaan terbaring, terkapar, nggak bisa berbuat apa-apa, menyusahkan anak, cucu mana, no. Saya mau keadaan sehat, dipanggil Tuhan. Amin. Itu jauh lebih berkat. The more you give, the more God will bless. Itu adalah bagian blessing yang saya cari. Bukan uang. Saya nggak pernah lagi berdoa Tuhan berkati saya dengan uang yang limpah. Nggak ada. Berkati kesehatan saya. Tapi berkati kesehatan, malamnya makan udang sekilo, cumi sekilo, makan terus. Tapi minta kesehatan. Kolesterol tinggi loh. Serangan jantung lo, piansoy lo. Apa namanya tuh? Stroke lo. Umur 40 bisa stroke nggak? Banyak anak-anak muda masih sehat-sehat, makan lah. Cukyok dihantam sekilo. Ya kan? Udang, mayones enak hantam, makan aja. Tapi dia nggak tahu kolesterolnya udah 200-300. Ya, stroke lah. Jaga kesehatan. Memberi dengan sukacita adalah orang yang akan menerima damai sejahtera. Memberi dengan sukarela, orang akan diberkati dengan sukarela. Memberi dengan tulus, orang akan menerima kelimpahan. Blessedness or happiness of giving dari Tuhan. Kisah Para Rasul 23:5. Mari kita baca. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh pada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus.
Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Lebih bahagia memberi daripada menerima. More happy giver daripada receiving. Jadi orang yang memberi itu jauh lebih bahagia. Jauh lebih happy. Apa benar Pak? Setahu saya sih nerima sesuatu tuh jauh lebih bahagia. Setahu saya waktu kecil saya terima, wah kalau dapat duit angpau waktu itu bahagia deh. Bahagia. Tapi memberi tekor dong. Tadinya banyak akhirnya tekor. Tapi setiap Cynthia, saya dari kecil belajar dulu. Kalau anak papa punya bos-bos dulu datang, saya udah nunggu nih. Nunggu. Karena semua kalau di tempat saya itu, bos-bos papa mau orang Islam, mau orang apa, anak-anaknya pasti dikasih angpau. Karena bos-bos. Nah, karena setiap Imlek kita pasti open house. Ya open house-nya ya cuman kue apalah, ya itu apa nggak banyak. Tapi semua bos-bos datang demi untuk menghormati anak buah. Anak-anaknya yang banyak dikasih angpau. Tunggu, senang memberi, bahagia. Tetapi begitu saya terima Tuhan Yesus, saya nggak bisa nerima lagi. Saya nggak pernah terima angpau. Saya nggak pernah terima angpau dari Koko, saya nggak pernah terima angpau dari Cici, nggak ada. Tapi saya yang membagi angpau setiap tahun. Saya bilang, iya ya. Saya merasa senang sekali bisa memberi kepada bahkan gereja. Semua jemaat saya bagi angpau tiap tahun. Saya bagi. Terus kasih kekurangan enggak? Saya happy sekali. Karena saya ingin coba mempraktekkan, merefleksikan, dikatakan berbahagialah orang yang memberi. Saya coba. Karena saya sudah bahagia. Karena memberi jauh lebih bahagia. Apalagi pergi kemana-mana. Kalau pergi ke tempat yang indah-indah, saya selalu ingin bawa anak-anak saya. Saya ingin bawa saudara-saudara saya. Karena nggak enak dong pulang. Wah bagus loh tempatnya, cerita sama saudara. Teman bilang, lu cuma ngomong kapan lu ajak gue deh. Kita kan enak. Wah kita cerita enak, makan enak, jalan enak, bagus. Hambar tau gak? Tapi kita gak cerita, kita bawa dia kemana kita. Dia bilang, wow. Jadi waktu di mobil semua mereka bahagia. Doa, terima kasih. Cerita. Kan kalau di tour itu, coba kamu ngomong. Apa yang lo mau omong tentang Pak Joni, tentang gembala kalian, tentang ini. Cerita masalah, ada cerita satu persatu. Semuanya tuh bless semua. Semuanya bless. Jadi blessnya Tuhan itu, the more you give, the more you get blessed. Atau the more God bless you. Enggak Tuhan kirim uang setempuk, tuk jatuh di depan kita. Enggak, melalui orang sekitar kita, doanya itu udah bless buat saya. Pak biar diberkati lebih banyak ya. Lebih banyak nanti kami diajak lagi ya. Oh, amin. Tapi nyatanya bener enggak? Diberkati Tuhan. Ya. Lesson yang kedua, menghemat. Kalau kita membaca di dalam kata Amsal tadi itu kan ada kata menghemat ya, kalau nggak salah ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, tapi ada yang menghemat secara luar biasa. Namun kekurangan kata menghemat di sini apa artinya? Kata menghemat di sini kalau kita baca bahasa aslinya dengan bahasa Inggris terjemahnya withhold. Withhold itu artinya menahan. Menahan yang seharusnya diberikan kepada orang kita tahan. Keep for our own self. Jadi contoh begini deh. Gua kasih tahu ibu ini, Bu, tolong kasih ke ibu ini ya. Berkat ini. Tapi dia tahan. Di keep for oneself. Atau keep for herself. Jadi tahan. Dia nahan milik yang harusnya diberi. Dia hemat. Atau harusnya disuruh Tuhan untuk memberi, membagi. Padahal Tuhan udah berkati. Waduh Tuhan, ini belum cukup nih. Kurang sedikit lagi jadi 100 juta. Kurang sedikit lagi 1 M. Kurang sedikit lagi jadi 1 T. Nggak kasih-kasih, tahan aja. Orang seperti ini sepertinya banyak, tapi selalu kekurangan. Teman saya kontraktor, kayanya luar biasa. Dia punya uang lebih triliunan.
Tapi begitu kena amnesti pajak dia harus bayar 5%. Dia stres, mukanya bengkak, sakit, penyakit. Dia pergi ke Singapura, dicari penyakit yang ada-ada, tapi mukanya makin bengkak, 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 bengkak. Dokter bilang, lu sakit apa? Gua nggak tahu. Dia bilang nggak tahu nih, badan jadi makin gemuk terus, stres apa gini. Tapi dia nggak ceritakan masalahnya. Tapi karena dia teman sama baik, Pak Joni, lu kalau kelihatannya fresh, lu kena amnesti nggak? Gua kena, tapi kecil. Gua kan nggak banyak, Pak. Gua bayar santai aja. Bapak banyak. Gua nggak belum melapor pajak. Uang gua 2T, Pak Joni. 5% berapa duit itu? Gua bisa beli Mercy berapa banyak? Gua bisa beli ini berapa banyak? Gua bisa beli ini. Bukan bagi orang loh, beli. Gua denger aja. Di suatu saat saya bilang, Pak, you ngemplang sudah begitu banyak. 2T lu ngemplang sudah banyak. Itu harusnya 30-40%. Hanya 5% kecil, Pak. Pertanyaan saya, lu masih ada nggak uang itu? Ada. Lu mampu nggak bayar? Mampu. Terus kok nggak mau bayar? Sayang kan Pak, kerjanya setengah mati. Cuan dikit-dikit ngumpulnya. Jadi 2T kok sekarang bayar jadi kurang dong 2T. Jadi lu masih punya kurang gitu. Pak, duit gua di kantong ini nggak lebih dari 100.000, 50.000. Tapi saya nggak pernah ngomong duit gua hanya, tapi gua punya uang. Tapi lu sudah punya 2T, lu bilang masih kurang. Makanya di sini katanya, firman Tuhan ini betul. Orang yang menghemat, withhold artinya menahan. Yang seharusnya dia membagi, yang seharusnya dia bersuka cita untuk memberi, tapi dia hold untuk keluarganya sendiri, untuk anaknya cuy. Tapi hidupnya masih kekurangan. You tahu nggak? Udah 2T, dia sama istri berangkat ke Amerika, ke Los Angeles, itu penerbangan 14 jam. Udah tua umur 75 tahun. Naik ekonomi. Duitnya teh, Pak, lu gila kasih ibu. Naik ekonomi, kok lu tega. Dia aduh sampai sono encok lagi katanya. Tapi kok lu naiknya apa? Ekonomi. Aduh gue bilang, Pak lu keterlaluan. Saya berani omong, lu keterlaluan bang. Kalau saya sudah punya duit seperti itu, punya duit seperti kamu, istri saya yang tercinta, first class, gue mampu bayar. Tuhan yang kasih. Terus yang lain pun juga. Saya nggak ada. Pipi kalau mau kemana, aku bilang ikut Pipi enggak beli mentanya aja Pak, anak muda ya. Tapi ini istri yang sudah 75 tahun, 14 flight. Dia harusnya beli bisnis, dia beli ekonomi. Sampai sono sakit. Gue bilang, ngapa lu jalan-jalan? Duit lu. Nanti kamu tahu nggak? Kamu adalah orang yang paling bodoh di dunia. Tuhan katakan kamu diberi kekayaan untuk mengumpulkan harta, tapi kamu tidak diberi kasih karunia. Kamu tidak dikaruniai untuk menikmati harta kekayaanmu. Karena kamu apa? Kamu pelit. Yang akan menikmati kekayaanmu nanti siapa tuh? Menantu kamu tuh. Yang kamu bilang malas. Kalau kamu mati duitnya jatuh ke siapa? Ke dia. Terus dia foya-foya bisa nggak? Udah ketahuan malas, dia pasti foya-foya. Di situ lu udah berangkat, syukur-syukur lu ke sorga, lu lihat dia, aduh, istri bilang tuh Pak, lu kasih gua ekonomi, sampai sakit, encok. Itu menantu kita, gak tahu asal usulnya dari mana, malas lagi dia naik bisnis kelas sama anak kita, lu keterlaluan, mau turun ke dunia bisa nggak? Suaminya bilang, kalau gue bisa hidup lagi ke sana, gue akan laku. Nggak bisa lagi, tidak ada lahir yang kedua. Amin. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Firman ini luar biasa loh. Tapi saya bangga dengan saya diri sendiri. Ya, kalau mampu kenapa enggak? Bukan sok-sokan ya. Kaisang naik jet pribadi, kok kalian ribut? Nah, kalian orang kok ribut orang naik jet pribadi, kadang-kadang saya pikir ampun. Itu aku bilang, aduh beruntung banget lu punya teman bisa nebeng. Sebetulnya logikanya simple. Orang fly ke Amerika, ke Los Angeles, itu kalau jet pribadi itu minimum tuh 10 orang masih enak. Kalau saya punya jet pribadi, saya berangkat sama Silvi doang. Berdua, aduh, di udara 14 jam, TikTok berdua males tau nggak? Kalau Pak Paulus sama istri mau ikut, ada jemaat, Pak ikut saya aja, gembira. Tambah nggak duitnya? Mau 10 orang sama 2 orang, berangkat tuh sama. Kecuali naik pesawat komersial. 1 sama 10 beda. 1 sama 2 aja udah beda. Tapi jet pribadi sama.
Ya keluarga itunya sama, keluar gasnya sama, keluar pilotnya sama, bayar pilot sama, keluar BBM semua sama. Tambah lagi itu sama. Jadi makanya Kaisang bilang gua nebeng. Hoki banget itu. Jadi kenapa kita harus ribut? Tapi banyak orang culas, banyak orang iri hati di dalam dunia ini. Ngeliat orang enak, dia selalu curiga. Tapi kan lu nggak tahu di bless. Saya kadang-kadang dibeli tiket sama teman-teman. Pak Joni, gua kalau nggak berangkat sama lu, istri gua nggak kasih. Maksudnya, istri gua tuh curiga sama gua. Memang lu hidungnya hidung belang sih, gua bilang. Tapi hidung dia nggak belang, hidung dia mancung, lebih mancung dari saya. Saya agak pesek. Tapi dia kata gue hidung belang. Emang hidung lu belang nggak juga? Gua tuh kan orangnya dianggap suka nyerempet-nyerempet. Jadi kalau ikut Pak Joni itu kan pendeta. Jadi gua pengen pergi ke Korea. Dia pengen main judi di sana. Gua pengen pergi ke Makau main judi. Lu pokok ikut gua beli lu bisnis class. Gua kasih lu hotel yang paling enak. Tapi lu nggak main judi, lu hanya nemenin gua. Gua bilang lu pinter juga lu ya. Tapi saya pikir-pikir, enak juga ya kalau dibayar. Tapi saya nggak pergi. Gila apa? Bawa orang main judi, gua diajak pendeta lagi, kasih gratis, tinggal di hotel, dikasih makan, lu makan kenyang, tapi lu pulang, lu bilang lu temenin Pak Iwan jalan-jalan, tapi gua nggak main apa-apa. Kan gua bohong. Bohong nerima enggak. Gua juga mampu Pak, kira-kira dalam hati gua soal lu, tapi terima gratis kan enak ya. Siapa yang suka bilang, terima gratis nyerempet-nyerempet mau juga. Enggak mau, jangan anak Tuhan, enggak boleh begitu. Amsal 3:27, janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak untuk menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Itu ada loh. Ada. Amsal 3:27, kalau orang menahan-nahan, menghemat itu. Nahan-nahan, harusnya dia pantas untuk beri. Enggak. Dikatakan firman Tuhan, orang yang menahan pemberian akan selalu mengalami kekurangan. Orang yang menahan pemberian tidak mengalami damai sejahtera dari Allah. Yang terakhir, orang yang menahan pemberian dengan menolak berkat Tuhan atas dirinya sendiri. Seperti firman Tuhan kata, berilah, kamu akan diberi. Orang menolak ini. Kalau kamu nahan, kamu menghemat, kamu nggak mau memberi, berarti you against the Lord, the word of God. Kamu melawan, kamu gak percaya sama firman Tuhan. Kalau saya baca firman Tuhan, saya percaya banget. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dia gak pernah bohong. Saya bukan manusia, dikatakan di dalam Al-Quran. Saya bukan manusia yang suka janji-janji tapi tidak menepatinya. Saya ini Allah pencipta, sang Halik, pencipta langit dan bumi. Jangankan memberi, jangankan memberkati kamu, mati untuk kamu, tahu? Betul? Kita ini luar biasa loh. Kalau kamu menyia-nyiakan hidupmu, kamu tidak respect terhadap pengorbanan Tuhan. Orang yang mau bunuh diri karena putus pacar, orang yang mau bunuh diri karena sulit hidup, orang yang mau bunuh diri karena menderita, keinginan dia saja sudah dosa. Keinginan mau aja dia sudah tidak respect dan tidak menghormati Tuhan. Loh, Tuhan datang ke dunia ini, dia korban nyawanya, darahnya yang mahal, diberikan kepada kita, menguduskan kita supaya kita hidup jadi pemenang. Kok kita mau mati? Tapi kan susah hidup, gak kuat Tuhan. Nahan malu, hidung pesek, gak ada orang mau. Gua bikin mancung juga gak mau, bunuh diri. Orang Korea, orang Jepang. Tadi orang bunuh cewek-cewek yang paling banyak bunuh diri itu orang siapa? Banyak gak? Siapa? Bukan orang Indonesia. Di sini satu pun nggak ada. Tapi di Korea banyak. Di Jepang apalagi. Sudah pesek masuk ke dalam menjadi mancung. Dia pikir ada orang mau. Matanya sipit jadi bikin belok. You know? Kelopak nggak ada. Bulu matanya panjang. Waduh. Sampai dikedip-kedipnya susah. Tapi ternyata cowoknya nggak tambah taksir juga. Karena banyak lagi yang beroperasi. Yang operasi lebih cantik. Jadi kalau ngeliat anak Korea. Lihat cowok-cowok Korea. Waduh, feminin banget gitu ya. Makanya orang Indonesia gandrung banget sama Korea. Tapi yang di sebelah dia nggak lihat. Gila kan? Terus marah sama Tuhan. Gua nggak ada jodoh. Lu pengennya Korea, lu pengennya Jepang. Di samping kagak mau. Padahal itulah jodohmu. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang singkat. Tapi kami mau belajar Tuhan.
ekonominya Tuhan. Mau belajar daripada firman Tuhan yang difirmankan hari ini. Memberi dengan sukacita. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. God love a cheerful giver. Tuhan, kami telah belajar. Lesson pertama, lesson kedua, lesson ketiga, lesson keempat. Kami belajar bagaimana Tuhan berfirman. Melalui firman Tuhan kami belajar hari ini. Apa yang dikatakan firman Tuhan, ya dan amin. Bahkan sudah digenapi dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Bahkan hamba-Mu sendiri merasakannya. Dengan kesaksian tadi, testimoni yang hamba bawakan. Itu bukan karang-karangan. Tapi itu betul-betul terjadi Tuhan. Kalau hamba bisa mengalami, semua umat-Mu di tempat ini mengalami. Asal kami betul-betul mau surrender. Kami mau berserah penuh kepada pimpinan Tuhan. Janda di Sarfat mengalami mukjizat luar biasa. Mengalami blessing yang sangat luar biasa. Diberkati Tuhan dengan kelimpahan tepung dan buli, minyak di buli tak pernah habis. Itu contoh yang sangat simpel Tuhan. Oleh karena itu hari ini biarlah umat di tempat ini, jemaat dalam pimpinan pengembalaan Pak Paulus ini benar-benar mereka merefleksikan firman Tuhan yang dibawakan dari mimbar ini. Siapapun yang membawakannya. Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Ampuni hamba Tuhan kalau ada hal kata yang keliru. Bahkan mungkin ada kata-kata yang salah. Mungkin juga Tuhan mencuri kemuliaan-Mu. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Engkaulah yang ditinggikan, Engkaulah yang diagungkan di tempat ini. Kami semuanya pelaku-pelaku ya Tuhan. Kami semuanya adalah umat-Mu Tuhan. Tidak terbatas hamba gembala atau pendeta, ini umat, ini jemaat. Tidak Tuhan. Di hadapan-Mu adalah sama. Yang Tuhan lihat adalah, Tuhan uji adalah hati kami pribadi lepas pribadi. Hamba tidak mengatakan hamba jauh lebih baik dari jemaat di tempat ini. Tapi mungkin jemaat jauh lebih berkenan daripada Tuhan. Daripada hamba-Mu sendiri. Oleh karena ampuni hamba. Hamba mau dengan segala kerendahan berlutut di hadapan untuk memohon ya Tuhan. Hamba telah bersyukur Engkau mau menjadikan hamba sebagai umat-Mu. Sebagai anak-Mu. Sehingga hamba boleh panggil ya Aba, ya Bapa. Itu jauh lebih dari segala yang apa hamba miliki di dunia ini. Karena hamba tahu pada akhirnya akan kami kembali ke tempat asal kami. Yaitu rumah Bapa di sorga, langit baru, bumi baru. Tuhan, hamba telah selesai berbicara. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan ini akan betul-betul menjadi rema di dalam hati umat-Mu. Sehingga apa yang mereka dengar merema, sehingga mereka dapat renungkan siang dan malam. Seperti pohon yang ditanam di pinggir air. Yang akan bertumbuh, daunnya lebat dan tidak pernah kering. Tuhan terima kasih. Kami telah berdoa. Kami telah mengucap syukur. Umat yang percaya katakan sama-sama. Amin. Saya serahkan kembali kepada worship leader.